Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami pada hari ini. Untuk materi yang akan dipresentasikan akan kami tampilkan lewat PowerPoint. Share screen. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan atau kami presentasikan pada hari ini adalah konteks sosial dalam perkembangan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Next. Kelompok ini terdiri dari 2 orang, yakni saya sendiri atas nama Niputu Desi Tresnayanti dengan NIM 221202119 dan rekan saya Niketut Wira Putri Cahyani dengan NIM 22120021164. Next. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan seorang anak yang akan saya bawa sendiri. Yakni ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan teman sebaya. Next. Yang pertama, lingkungan keluarga. Next. Keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan nonformal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan matang di lingkungan tersebut. Perlakuan orang tua dan kondisi keutuhan keluarga serta saudara membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seorang anak. Karena keluarga memiliki peranan utama di dalam mengasuh seorang anak, di mana segala norma dan etika yang berlaku di dalam sebuah keluarga dan budayanya dapat diteruskan dari keluarga ke anaknya dan akan diturunkan melalui generasi ke generasi. Sehingga kondisi keutuhan dan juga keharmonisan sebuah keluarga akan sangat berpengaruh ke depannya bagi kondisi psikologi seorang anak. Next. Di sini terdapat 4 pola asuh yang diberikan kepada orang tua dan anaknya. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan gaya asuh yang bersifat menghukum dan membatasi, di mana hanya ada sedikit komunikasi antara orang tua dan anak yang akan menghasilkan anak tidak kompeten secara sosial. Contoh dari pola asuh otoriter adalah membatasi dan menghukum, tuntutan yang sangat besar dan perintah yang besar kepada orang tua, batas dan kendali yang tegas, dan juga berdampak pada kurangnya komunikasi verbal. Yang kedua, pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif ini berbeda dengan otoriter, di mana pola asuh yang positif, karena mendorong anak untuk independen tetapi masih membatasi dan masih ada kontrol orang tua dalam tindakan seorang anak. Contoh dari perilaku pola asuh otoritatif yakni mendorong anak untuk mandiri, masih ada batas dan kendali, sehingga komunikasi verbal antara orang tua dan anak longgar, dan orang tua bersikap mengasuh dan mendukung, bukan membatasi. Yang ketiga, pola asuh mengabaikan. Pola asuh mengabaikan adalah gaya asuh di mana orang tua tidak terlibat aktif dan tidak peduli terhadap kehidupan anaknya. Orang tua hanya meluangkan sedikit saja waktu bersama seorang anak, sehingga anak-anak sering bertindak secara tidak kompeten secara sosial karena mereka cenderung tidak dekat dengan orang tua. Dan yang terakhir ada pola asuh memanjakan, di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anaknya tapi tidak memberikan batasan atau kekangan pada perilaku seorang anak. Contoh dari pola asuh memanjakan, yakni memiliki sedikit batasan dan larangan, dan membiarkan anak melakukan apapun yang diinginkan. Lanjut. Dari keempat pola asuh tersebut pastinya memiliki dampak masing-masing bagi seorang anak. Jika pola asuh otoriter, dampaknya adalah anak menjadi tidak percaya diri, khawatir dengan perbandingan sosial karena kurangnya waktu seorang anak untuk berinteraksi dengan kehidupan sosial. Yang ketiga, menjadi kurang inisiatif, keterampilan komunikasi yang buruk, dan terlalu bergantung pada orang lain. Selanjutnya, pola asuh otoritatif berakibat dengan seorang anak yang menjadi seorang yang percaya diri dan gembira, baik dalam mengontrol diri, mandiri, termotivasi dan berprestasi, menghargai orang lain, dan mudah disukai. Sedangkan pola asuh mengabaikan
Perilaku seorang anak menjadi kurang cakap secara sosial, pengendalian diri yang sangat buruk, dan tidak termotivasi untuk berprestasi. Dan terakhir, pola asuh memanjakan berdampak pada sifat egois pada seorang anak, kemandirian diri yang kurang karena terlalu bergantung pada orang tua, tidak termotivasi, dan kurang bisa bahkan tidak bisa mengendalikan perilaku terutama emosinya. Lanjut. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan seorang anak di lingkungan sekolah. Sekolah. Sekolah adalah tempat di mana seorang anak menghabiskan banyak waktu mereka. Dalam hal ini bukan hanya seorang guru yang kerap berinteraksi dengan mereka, melainkan seluruh staf yang ada di lingkungan sekolah tersebut, baik di bidang akademi, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya, harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan sosial jika dilihat dari jenjang pendidikannya, kami paparkan menjadi dua, yakni jenjang pendidikan yang lebih rendah, dimulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kita mulai dari tingkat jenjang pendidikan yang lebih rendah, yakni TK hingga SD. Lingkungan sosialnya lebih terbatas, di mana ruang kelasnya lebih sedikit. Berinteraksi dengan sedikit guru, berinteraksi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil, seperti halnya berinteraksi hanya dengan teman kelasnya saja. Siswa memiliki minat yang lebih besar dalam persahabatan. Sedangkan perkembangan sosial di jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, lingkungan sosialnya lebih tinggi, di mana yang kita ketahui di SMP hingga SMA, jumlah kelasnya lebih banyak, berinteraksi dengan banyak guru, di mana setiap mata pelajarannya, guru-guru yang mengajar itu berbeda-beda, kemudian berinteraksi dengan teman-teman sebaya dalam kelompok besar. Di SMP hingga SMA, kita sudah menemukan adanya organisasi-organisasi seperti OSIS, organisasi Paskibra, PMR, dan lain sebagainya, di mana siswa tidak hanya berinteraksi dengan teman di lingkungan sekolahnya saja di organisasi tersebut, namun juga berinteraksi dengan teman dari organisasi yang sama namun di sekolah yang berbeda. Kemudian, terakhir memetikkan teman sebaya, kegiatan ekstrakurikuler, klub minat bakat, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam perkembangan tingkah laku seorang peserta didik, moral tentunya sangat diperlukan. Kita sebagai seorang pendidik, tenaga pendidik, sebagai seorang guru, perlu memperhatikan bagaimana cara untuk mendorong perilaku dan perkembangan moral peserta didik di kelas. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan pertama yaitu dengan menjelaskan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Yang kedua, memberikan pujian saat siswa mampu mewujudkan empati kepada orang lain, memberikan contoh tentang perilaku bermoral, menyelipkan topik tentang isu moral dalam diskusi di kelas, mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan. Jadi tidak hanya pemaparan materi saja mengenai apa itu perilaku bermoral, namun juga membiasakan siswa untuk terbiasa melakukan tindakan atau perilaku bermoral itu sendiri di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekitarnya. Kemudian, hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah memberikan pujian kepada siswa yang telah melakukan tindakan bermoral tersebut sebagai bentuk apresiasi dan juga meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Selanjutnya, faktor sosial perkembangan peserta didik atau perkembangan anak di lingkungan teman sebaya. Teman sebaya. Teman sebaya adalah relasi teman sebaya turut mewarnai pembentukan karakter anak. Selain meniru orang dewasa, anak-anak cenderung meniru teman sebaya. Mereka akan mengevaluasi perilakunya apakah sama, lebih baik, atau lebih buruk daripada teman-teman seusianya. Adapun macam-macam kriteria teman sebaya. Di sini kami memaparkan 5 kriteria teman sebaya, yaitu yang pertama, anak populer, anak biasa,
anak terabaikan, anak kontroversial, dan anak yang ditolak. Anak populer biasanya dianggap sebagai teman baik, jarang tidak disukai oleh teman sebayanya, antusiasme dan perhatian, percaya diri dan tidak sombong. Anak biasa dianggap sebagai teman baik, cukup disukai oleh teman sebaya, tidak terlalu menonjol. Anak terabaikan biasanya jarang dipilih oleh teman-teman sekelas, tidak berarti tidak disukai oleh teman sebaya. Anak terabaikan biasanya cenderung lebih menjauhkan diri dari teman-teman lainnya. Kemudian ada anak kontroversial. Anak kontroversial bisa dianggap sebagai teman yang baik dan bisa pula dianggap sebagai teman yang tidak disukai. Anak kontroversial ini cenderung memiliki sikap seperti anak populer yang dianggap sebagai teman baik karena contoh perilakunya yang sangat atau cukup sensitif, memiliki tingkat sensitif yang tinggi terhadap sosial, peduli dengan lingkungan sekitarnya, suka menolong, bekerja sama. Kemudian anak kontroversial yang tidak disukai atau kurang disukai biasanya memiliki sikap seperti kriteria anak yang ditolak. Contohnya suka kekerasan, suka melakukan emosinya tinggi, sangat aktif, seperti itu. Dan yang terakhir ada kriteria anak yang ditolak, anak yang paling tidak dipilih oleh teman-temannya. Seringkali tidak disukai oleh teman sebaya karena terkadang memiliki sikap yang mengganggu atau kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.